Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal P3K untuk farmasi perawat tahun 2023. Dan pembahasan pada video kali ini sudah mengacu pada kisi-kisi terbaru tentang materi yang akan diujikan pada seleksi P3K tahun ini. Dan salah satu materi yang akan diujikan nanti adalah tentang terapi komplementer holistik. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan 46 tahun dengan Bell's palsy datang ke puskesmas untuk berobat. Pasien mengatakan wajah sebelah kiri terasa tebal dan kelopak mata sebelah kiri turun. Dari hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 110/70, nadi 90 kali per menit, RR 18 kali per menit. Pertanyaannya, jenis terapi komplementer apakah yang akan Anda sarankan pada pasien tersebut? A. Akupuntur, B. Terapi hiperbarik, C. Yoga, D. Hipnosis, atau E. Aromaterapi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini yang dimaksud dengan terapi komplementer ini adalah terapi alternatif atau pengobatan tradisional yang dilakukan bersamaan dengan terapi modern. Nah, pada soal di sini dijelaskan bahwa perempuan tersebut menderita Bell's palsy. Ini adalah penyakit yang menyerang sistem saraf pada wajah, biasanya ditandai dengan wajah terasa tebal atau kelopak mata yang menurun. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, menurut teman-teman, dari kelima jenis terapi alternatif ini, manakah jawaban yang paling benar? Ya, jawaban yang paling benar adalah opsi A, yaitu akupuntur. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dari setiap opsinya ya teman-teman. Akupuntur adalah pengobatan alternatif dengan teknik menusukkan jarum di titik-titik tubuh tertentu. Akupuntur termasuk dalam fisioterapi yang juga bisa diterapkan untuk mengatasi Bell's palsy. Akupuntur akan merangsang saraf dan otot yang lumpuh akibat Bell's palsy. Akupuntur tidak memiliki resiko dan tepat dilakukan untuk pasien Bell's palsy dengan gejala yang masih awal. Nah, akupuntur ini sudah terbukti bisa diterapkan untuk pasien-pasien Bell's palsy ya teman-teman. Sehingga dari kasus pada soal di atas, jawaban yang paling tepat adalah akupuntur. Kemudian opsi B tadi ada terapi hiperbarik. Ini merupakan metode pengobatan dengan cara menghirup oksigen murni dalam ruang udara bertekanan tinggi lebih dari 1 atmosfer absolut. Terapi ini merupakan pengobatan untuk mengobati penyakit dekompresi. Berikutnya opsi C ada yoga, yaitu sebuah aktivitas fisik yang melibatkan meditasi dengan teknik peregangan, pernafasan, keseimbangan, dan kelenturan tubuh untuk mencapai keselarasan dan harmoni antara emosi, jiwa, mental, dan spiritual. Berikutnya ada hipnoterapi atau terapi hipnosis, merupakan salah satu metode pengobatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah psikologis, misalnya fobia atau gangguan cemas. Hipnoterapi dilakukan dengan cara memasuki alam bawah sadar pasien untuk memberikan sugesti tertentu agar dapat membantu proses penyembuhan. Dan yang terakhir ada terapi aromaterapi. Adalah terapi yang menggunakan minyak esensial guna menciptakan suasana yang menenangkan dan mengurangi nyeri. Oke, dari kelima jenis terapi komplementer ini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal P3K yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K tahun ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini tersedia beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan terampil, dan beberapa formasi yang lainnya. Sebagai contoh, di sini kita buka untuk formasi perawat terampil. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya, yaitu pembahasan soal bersama mentor melalui Zoom, kemudian 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Berikutnya teman-teman mendapatkan 4 paket tryout kemampuan teknis perawat, dan 4 paket tryout kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan PDF materi dan difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini.
Oke, kita kembali ke materi video kita ya teman-teman. Untuk soal nomor 1 ini sudah cukup jelas. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang pasien 23 tahun dengan G1A0P0 datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC. Pasien mengeluh mual muntah dan tidak nafsu makan. Ada menyarankan pasien melakukan terapi untuk mengurangi rasa mual dan muntah melalui inhalasi. Pertanyaannya, jenis terapi komplementer yang dimaksud adalah A. Akupuntur, B. Terapi hiperbarik, C. Yoga, D. Hipnosis, atau E. Aromaterapi. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini pada soal sudah ada kata kuncinya, yaitu melalui inhalasi. Nah, berarti di sini terapinya dihirup ya teman-teman. Sehingga dari kelima jenis terapi ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi E, yaitu aromaterapi. Pemberian aromaterapi membantu ibu merasa lebih segar, rileks, dan nyaman selama kehamilan. Mual muntah dalam kehamilan dipengaruhi oleh perubahan hormon dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan oleh tingginya fluktuasi hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ketika diberikan aromaterapi selama 5-6 menit dalam 6 hari, dapat mengurangi rasa mual muntah yang dialami ibu hamil. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jenis terapi yang diyakini dapat mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan energi klien dengan meletakkan atau mengusapkan telapak tangan di atas pasien atau di atas tubuh yang terasa sakit dan dapat menurunkan tekanan darah merupakan jenis terapi komplementer. A. Hipnoterapi, B. Akupuntur, C. Shiatsu, D. Osteopati, atau E. Healing Touch. Oke, langsung saja kita bahas. Dari kelima jenis terapi komplementer ini, apabila teman-teman tidak mengetahui masing-masing pengertian dari terapi-terapi ini, sebenarnya teman-teman sudah bisa langsung menentukan jawaban yang benar. Karena pada soal di sini ada kata kuncinya, yaitu dengan meletakkan atau mengusapkan telapak tangan di atas pasien. Nah, dari kelima opsi ini, teman-teman bisa langsung menentukan jawaban yang tepat, yaitu jawabannya adalah opsi E, yaitu healing touch. Nah, di sini ada kata touch. Touch ini kan artinya sentuhan atau usapan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari soal di atas, jawabannya mengarah pada opsi E. Oke, kita bahas satu persatu untuk masing-masing opsinya ya teman-teman. Untuk opsi A dan opsi B ini sudah kita bahas pada soal yang nomor 1 tadi. Sekarang kita bahas untuk Shiatsu. Shiatsu atau tekanan jari adalah jenis terapi pijat dengan melakukan tekanan dari satu titik ke titik lain dalam urutan tertentu guna melancarkan aliran energi yang bisa mendorong penyembuhan. Kemudian opsi D ini ada osteopati, adalah cara mendeteksi, mengobati, dan mencegah gangguan kesehatan dengan menggerakkan, meregangkan, dan memijat otot dan persendian seseorang. Osteopati didasarkan pada prinsip bahwa kesejahteraan seseorang bergantung pada tulang, otot, ligamen, dan jaringan ikat yang berfungsi bersama dengan lancar. Kemudian opsi E ini ada healing touch, adalah terapi energi yang menggunakan sentuhan ringan atau sentuhan dekat tubuh untuk mendukung dan memfasilitasi kesehatan fisik, emosional, mental, dan spiritual. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang perawat puskesmas, Anda diminta untuk melakukan kunjungan rumah pada salah satu pasien postpartum di daerah desa binaan. Pasien tersebut bertanya, jenis terapi yang bisa digunakan untuk membentuk postur tubuh yang lebih baik pasca melahirkan. Pertanyaannya di sini, jenis terapi komplementer yang akan Anda sarankan adalah A. Hipnoterapi, B. Akupuntur, C. Shiatsu, D. Yoga, atau E. Healing Touch. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Di sini untuk jenis-jenis terapi komplementer dari opsi A sampai E sudah kita bahas di soal sebelumnya. Sehingga langsung saja jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu terapi yoga. Yoga merupakan salah satu cara untuk membantu mengencangkan otot pada dasar panggul. Beberapa gerakan yoga juga bisa membantu merapatkan vagina setelah melahirkan. Selain itu, yoga juga dapat menurunkan berat badan pasca melahirkan. Yoga juga dapat memperkuat otot dan persendian sehingga dapat membantu wanita mencapai postur kehamilan yang lebih baik.
Nah, untuk soal terkait yoga ini pada tahun kemarin juga sempat keluar ya teman-teman. Ada beberapa soal yang menanyakan tentang terapi yoga. Jadi teman-teman bisa coba untuk baca-baca lagi referensi tentang yoga. Oke, sementara cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.